Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Cynthia Wulandari dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu dynamic routing. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai apa itu static routing. Nah, kita akan coba tuliskan terlebih dahulu untuk perbedaan dynamic dan juga static. Nah, untuk dynamic, static terlebih dahulu. Static itu kita akan konfigurasi secara manual. Jadi untuk menambahkan IP, ketika kita akan menambahkan network, itu kita harus mengkonfigurasi manual atau satu persatu di router masing-masing. Nah, untuk dynamic itu auto. Jadi seperti ini teman-teman. Misalkan kita sudah membuat topologi berupa dua router dan juga dua PC. Masing-masing router itu terhubung dengan satu PC. Nah, ketika kita akan setting secara statik, itu kita harus menambahkan network di masing-masing router 1 dan juga router 2. Nah, kalau dynamic, misal kita akan tambah network atau router lagi, nanti kita tidak perlu mengkonfigurasi satu persatu. Misal ada router baru, maka router tersebut yang akan kita konfigurasikan. Nah, nanti untuk router yang sebelumnya itu akan secara otomatis sudah ada datanya. Misal kita di router yang baru itu menambahkan network baru, IP baru, menambahkan IP baru kayak gitu. Nanti untuk router yang sebelumnya akan otomatis ada IP-nya gitu. Nah, kita akan coba praktek mengenai dynamic routing. Nah, di sini kita akan menggunakan dua router. Ini pakai yang 2911. Kemudian kita akan menggunakan dua PC. Oke, kita ganti dulu namanya. Nah, ini F2, ini F1, dan ini PC. Oke, kita sambungkan pakai kabel Automatica. Oke. Sebelum itu kita akan coba konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk PC 1 kita akan menggunakan IP 192.10.2/24. Nah, untuk gateway itu 192.168.10.1. Nah, untuk gig 00 atau 01 yang akan dilewati router 1 itu pakai 10.10.10.1. Untuk gig 00 atau router 2 itu pakai 10.10.10.2. Nah, untuk IP-nya itu 192.168.20.2/24
Oke, selanjutnya kita akan masukkan IP-nya. Kita ke desktop, IP configuration. Kita masukkan IP-nya. Gateway-nya. Kemudian kita masukkan. Oke. Kita PC 2. Oke, selanjutnya kita akan coba mengaktifkan lampu-lampu ini dengan mengkonfigurasikan network yang ada di PC ini. Oke, kita masuk. Kita masuk INT key 0 IP etc 192.168.10.1. Oh, sebentar, kita no share terlebih dahulu. No share IP etc 192. Nah, tadi IP etc 1 kemudian exit terlebih dahulu INT gig 01 no SL IP etc 10.10.10.1. Di sini untuk yang di 0/1 ini belum nyala karena di router 2 belum kita konfigurasi. Itu oke teman-teman, selanjutnya kita akan
bahas mengenai konsep static routing. Nah, untuk static routing ini nantinya kan ada IP route, kemudian ada destination, kemudian ada gateway. Nah, misalkan untuk static routing itu kan manual ya teman-teman, nantinya akan IP add manual satu persatu di masing-masing router. Nah, nantinya itu namanya IP route, kemudian IP yang akan dituju. Misalkan PC 1 ingin menuju ke PC 2, maka IP route 192.168.20.0. kemudian ada subnet mask dan juga ada gateway yang dilewati. Nah, dari router 1 ini kan nantinya akan melewati 10.10.10.2. Nah, jadi untuk gateway nanti 10.10.10.2. Begitu pula dengan router 2, misalkan ingin mengirimkan atau berkomunikasi ke router 1, nantinya IP route, kemudian IP tujuan dan juga subnet mask, kemudian gateway atau jalur yang akan dilewati begitu. Nah, kalau dynamic routing nanti akan melakukan advertise connected network atau mempromosikan diri. Misalkan kita ke tabel routing dulu ya untuk melihat show IP route. Nah, di sini itu ada IP 10.10.10.0/24, kemudian ada IP lagi 192.168.10.0/24, dan di sini ada tanda C yang artinya connected. Jadi untuk IP yang dimiliki oleh router 1 ini ada 10.10.10.0/24 dan juga 192.168.10.0/24. Dan kita akan tuliskan terlebih dahulu C 192.168.10.0. ada di gig berapa ini 0/0, kemudian C 10.10.0/24. ini juga ya /24 dari /24. kemudian ini ke gig 01. kemudian kita akan coba melihat di tabel routing router kedua. Ini C Nah, di sini ada IP 10.10.10.0/24 dan juga 192.168.20.0/24, dan di sini ada tanda C yang artinya connected ya teman-teman. Kita akan tuliskan 92.168.20.0. ini ada
lagi gig 01, kemudian dash 10 titik 0/24 gig 00. Coba kita cek lagi. Ini 10. Oh, ini ada di Ethernet 00. Kemudian 20.0 ada di 01. Oke. Sorry ya teman-teman. Kemudian di sini ada 10.0 itu ada di gig 01. Kemudian untuk yang 192.168.10.0 itu ada di gig 0/0. Ini oh ya teman-teman, sorry banget. Oke, berarti ketika router 1, misalkan router 1 melakukan advertise connected network atau mempromosikan diri, nantinya router 1 akan bilang ke router 2, router 2 aku punya IP 192.168.10.0 sama 10.10.10.0 nih gitu. Kalau kamu mau lewat router 1 nanti bisa tanya aku kayak gitu. Nah, nantinya router 2 akan mengecek di tabel routing. Nah, di tabel routing ini IP yang sudah dimiliki router 2 itu 20.0. Untuk yang 10.0 itu router 2 udah punya. Nah, nantinya router 2 akan bilang ke router 1, untuk IP 10.10.10.0 aku udah punya, tapi kalau misal router IP 192.168.10.0 aku belum punya gitu. Nah, nantinya router 2 akan melakukan dynamic ke alamat IP 192.168.10.0, kemudian jalur yang dilewati itu 10.10.10.1. Nah, begitupun router 2, misalkan untuk router 2 juga melakukan advertise connected network, nantinya router 2 akan bilang ke router 1 kalau router 2 itu punya IP 192.168.20.0 sama 10.10.10.0. Nah, nantinya router 1 akan mengecek di tabel routingnya. Nah, ketika sudah ngecek, router 1 akan bilang di aku belum ada IP 192.168.20.0 gitu. Nah, nantinya secara otomatis router 1 akan melakukan dynamic ke 192.168.20.0, kemudian jalur yang dilewati itu 10.10.10.2 gitu teman-teman. Sorry.
Begitu ya teman-teman, untuk dynamic routing itu kayak gitu. Dan untuk statik itu kita harus konfigurasi secara manual tanpa adanya pengenalan atau penawaran dari setiap router itu. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasikan di routernya. Oke teman-teman, selanjutnya kan kita akan konfigurasi di router untuk dynamic. Sebelum itu kita akan belajar mengenai protokol apa saja yang ada di dynamic routing. Nah, di sini yang pertama itu ada RIP. Nah, untuk RIP ini sudah jarang digunakan, jadi kita tulis not used. Selanjutnya itu EIGRP. Nah, untuk EIGRP itu khusus untuk Cisco, jadi ketika router Cisco dengan router Cisco bertemu nantinya akan menggunakan yang EIGRP. Selanjutnya ada OSPF. Nah, untuk OSPF itu open standard, di mana router Cisco bertemu dengan router dengan merek yang lain, nantinya itu akan menggunakan yang OSPF. Kemudian ada BGP. Nah, BGP itu sama open tapi berbeda dengan EIGRP dan juga OSPF. Nah, untuk BGP itu nanti kita akan jelaskan. Namun kita ini akan konfigurasi terlebih dahulu di router untuk EIGRP. Kita masuk di router 1. Kemudian IP EIGRP. Router EIGRP. Nah, di sini ada autonomous system number. Nah, nanti autonomous ini berhubungan dengan BGP. Nanti kita akan jelaskan. Nah, untuk EIGRP untuk autonomous itu harus sama. Misalkan router 1 menggunakan autonomous 10, kita akan menggunakan autonomous 10. Nah, kita kan sudah menggunakan router EIGRP 10 atau autonomous 10. Nah, nantinya untuk router selanjutnya baik itu router 2 atau yang lainnya itu menggunakan autonomous yang sama. Itu nggak boleh berbeda ya teman-teman. Nah, selanjutnya router 1 akan melakukan advertise connected network atau memperkenalkan atau mempromosikan IP-nya sendiri. Nah, di sini kita ketik network plus titik. Kemudian kita ketikkan juga network 192.168.10.0. Kemudian kita masuk ke
Di sini ada peringatan berupa ini new agency ya, dual 5 NPRJ HNGE IP EIGRP, yang artinya untuk IP 10.10.10.0 itu sudah bertetanggaan dengan router 1 kayak gitu. Yang bisa kita simbolkan, simbolannya ya teman-teman, itu IP yang 10.10.10.0 itu sama dengan miliknya router 1. Jadi ada peringatan kayak gini. Untuk ngeceknya kita IP EIGRP ini port Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, ini ya. Untuk IP 10.10.10 itu sudah ada gitu. Selanjutnya kita akan mempromosikan network yang satunya 192.168.20. Kemudian kita akan cek to show IP. Oke, di sini sudah ada tanda D yang artinya di sini EIGRP. Jadi untuk IP yang ini yang ada tanda D-nya yaitu IP 192.168.10.0/24 itu sudah EIGRP begitu. 192.168.10.0/24 kan merupakan IP dari PC pertama yang ada di router 1. Nah, artinya untuk dinamiknya itu berhasil. Nah, di sini kita akan coba cek juga di router 1 to show IP. Di sini ini dia ya, artinya EIGRP. Untuk IP-nya itu 192.168.20.0/24 yang mana IP tersebut merupakan IP dari PC 2 atau dari router 2. Dan artinya teman-teman simbolannya untuk EIGRP ini berhasil gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba praktek menggunakan 3 PC ya. Oke.